Download. Udah record ya. Oke, lanjut ke bahasan kita selanjutnya. Itu adalah itu nggak ada suara ya. Recording in progress. Nggak ada, tapi ini stop recording udah ada. Oke, kita lanjut ke bahasan kita selanjutnya, yaitu apabila si fungsinya itu, ya kita di metode integral, apabila si fungsinya itu ternyata nggak ada pangkatnya guys, loh. Kan yang di atas atas ini nggak ada, yang di atas atas ini ada pangkatnya ya. Nah, ada pangkatnya, terus ini ada pangkatnya, ya kan, ada pangkatnya semua. Nah, gimana kalau sekarang kasusnya nggak ada pangkatnya, kayak gini. Cos nx dx. Nah, ini gimana caranya? Ya, caranya itu adalah menggunakan sifat trigonometri yang ini, ya. Sin dari mx cos nx ini akan sama dengan setengah dari sin jumlahin sudutnya, ya. X, ya, jangan lupa tambah sin kurangin sudutnya X gitu, ya, gitu. Nah, sekarang bentuk lainnya tuh bisa kayak gini juga, sin bisa jadi sin mx sin nx gitu. Kalau sin ingat di sini ada negatifnya ya, aku gedein negatif setengah. Nah, ini cos ya, cos m tambah nx ya ditambahkan oleh cos lagi pengurangannya gitu, ya. Nah, gimana kalau cos? Ya udah, kalau cos ini sifat dasar trigonometri ya. Cos gimana? Ya udah, setengahnya positif ya. Cos lagi ya. M ditambahkan nx ya, ditambahkan oleh sorry, ini bukan ditambah, ini tapi dikurang ya, maaf. Kurang ya, ditambah ini pokoknya tambah M dikurangi n x gitu. Ini kok n min 1 ya, ini aku kebanyakan belajar deret kayaknya. M min n nya tetap nih sama M min n x gitu. Jadi kamu harus hafal si sifat ini gampang. Kalau sin cos berarti sin gitu ya. Dulu aku tuh ada lagunya waktu SMA, lupa dulu nadanya kayak gimana. Lupa sumpah. Jadi coba ya lagu sifat trigonometri, ada kok pasti di YouTube. Nah, terus kalau sin ingat minus setengah cos min cos gitu ya. Kalau nya selalu sama m plus n selalu sama. Jadi ingatnya sin plus sin. Oh nih, sin plus sin 2 sin cos cos min 2 sin enggak. Sin plus sin 2 sin cos sin min sin 2 cos sin cos plus cos 2 cos min 2 sin kayak gitu. Just karena ngulangin ya lagunya. Jadi ini sebenarnya ada satu sifat lagi, di sini tuh si minusnya ya. Jadi kalau minusnya tinggal 2 cos sin, tinggal dibalik aja. Jadi cos mx sin nx gitu. Sin plus sin 2 sin cos, sin min sin 2 cos sin, cos plus cos 2 cos. Ya kan? Cos plus cos 2 cos min 2 sin. Itulah adalah ingat deh, gue jadi bikin ketawa. Oke, kita lanjut ke contoh soal aja deh. Itu dokter SMA ingatnya kayak gitu, ada lagu. Ya, jadi ini sin 2x ya, cos 3x dx. Ya, udah, karena ini sin cos, kita pakai sin plus sin ya. Sin plus sin 2 sin cos. Duanya tuh pindah gitu. Jadi mau ngapain tuh lagunya dari si ini ya, sin plus sinnya. Sin plus sin 2 sin cos. Oh ya, sin cos berarti setengah. Berarti plus plus gitu ya. Setengah dikalikan oleh sin ya 2 tambah 3x ya ditambah sin 2 negatif 3x gitu ya. Integralnya lupa ketinggalan. Berarti ini akan sama dengan integral dari setengah ya sin 5x. Ingat sifat trigonometri ya, sin min x sama dengan negatif sin x gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya negatif sin x. Udah, kalau kayak gini easy integralnya ya, dx. Ini akan sama dengan setengah integral dari sin 5x dikurangi oleh sin x dx. Sudah, berarti kok kayak gini akan sama dengan setengah ya. Sin 5x itu anti integral itu ada di cos ya. Cos 5x ya. Cos 5x
turunannya itu adalah apa? Negatif 5 sin 5x. Tapi kita cuma pingin sin 5x-nya doang. Berarti jadi cos 5x ya kan? Cos min 5x negatif bagi 5 gitu. Ya udah berarti negatif 5 5 di bawahnya. Sorry. Cos 5x dibagi 5 dikurangin ditambahkan oleh cos x ya, karena turunan dari cos x itu min sin, jadi langsung aja plus c gitu. Oke, jangan lupa plus c-nya kalau tiap integralan, kalau enggak mengurangi skor yang lebar banget. Nah sekarang bagaimana sifatnya kalau bukan sin sama cos tapi kotangen ya. Kalau kotangen konsepnya sama persis gitu ya. Ya, misalkan integralnya gini, tan pangkat nx dx gitu ya. Terus ini integral dari cot pangkat n x dx gitu. Ya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Oke. Caranya itu adalah keluarkan satu dari tannya, keluarkan satu tan kuadrat x gitu. Tan kuadrat x atau si cot kuadrat x ya. Ya. Kemudian ubah dengan sifat tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x dikurangi 1 atau cot kuadrat x sama dengan cosec kuadrat x dikurangi 1. Tuh, contoh ya. Contoh soalnya itu adalah integral dari tan pangkat 5x dx ya. Ini akan sama dengan kita mau misalnya tan kuadratnya. Oke. Nah, berarti integral tan pangkat 3x dikalikan tan kuadrat x dx-nya gitu ya. Dx-nya. Ya, berarti ini akan sama dengan integral dari tan pangkat 3x ya. Tan kuadrat x-nya ubah jadi secant kuadrat x gitu. Secant kuadrat x dikurangi 1 dx. Tuh, ya. Nah, ini kalau integral tan-nya agak ruwet ya. Harus kali pelangi. Kita kali pelangi dulu integral dari tan pangkat 3x secant kuadrat x dikurangin oleh tan pangkat 3x dx ya. Nah, si ininya ya, integral tan pangkat 3x secant kuadrat x. Nah, si tan ini sisain lagi tan kuadratnya. Tan kuadrat x dikalikan oleh tan x sehingga habis gitu dx. Tuh. Tan kuadrat x ini ubah lagi. Jadi apa? Secant kuadrat lagi. Gitu. Terus saja tan pangkat 3x secant kuadrat x dikurangin. Nah, ini jadi secant kuadrat x dikurangin 1 ya. Dikurangin 1. Terus tan x dx gitu. Ya. Setelah itu ya sudah, kita masukin lagi kali pelangi lagi, ini kan sebenarnya kita lihat hasil akhirnya supaya jadi apa. Tan pangkat 3x secant kuadrat x, kayaknya pusing banget ya kan. Negatif tan x secant kuadrat x, tapi ini hasilnya bakal jadi simple banget ya. Kita lihat ya. Terus ditambahkan oleh tan x ya. Tan x dx. Nah, ini kalau udah kayak gini enak banget gitu loh. Kalau udah gini enak banget. Kita tinggal misalin apa yang oke. Mungkin kita pecah-pecah lagi ya. Integral kita pecah satu-satu aja biar gampang. Secant kuadrat x dx dikurangi oleh integral dari tan x secant kuadrat x dx tambah integral dari tan x dx. Nah, kita ingin si secant kuadrat x dx-nya ini loh yang memudahkan perhitungan kita. Pola pikirnya itu kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalkan U sama dengan tan X ya. Nah, si DU ini sama dengan secant kuadrat X dx itu loh. Itu konsep dari substitusi itu cari pemisalan sampai kalau kita turun itu ada G aksen X dx-nya gitu loh. Jadi ini integral jadi simpel banget. Ini jadi integral U pangkat 3 secant kuadrat X dx-nya ganti jadi DU. DU dikurangin integral dari tan x-nya itu adalah U dikalikan oleh secant kuadrat x dx adalah du dengan kalau ini normal-normal aja integral tan x ada di tabel ya dx gitu. Atau mungkin kalau mau kita jangan lihat tabel, kita jembrengin aja jadi sin x dibagikan oleh cos x kan ini tan ya dx gitu ya.
Berarti ini akan sama dengan ini 1/4 U pangkat 4 dikurangin oleh 1/2 U pangkat 2. Yang ini ya, yang ini mungkin sama dengan A dulu ya, kita hitung ya. A sama dengan integral dari sin X dx diberikan oleh cos X. Nah, kita di sini di atas punya sin X dx. Di sini kita ada modal cos X. Perhatikan bahwa kalau cos X itu turunannya sin X dx. Wah, ini bisa aku pakai nih cos X-nya, ya nggak sih? Ya, berarti cos X sama dengan U. Ya, negatif sin X dx sama dengan du. Ya, negatifnya aku pindahin ke sini. Ya, jadi sin X dx sama dengan du. Ya udah, berarti integralnya jadi gampang banget ya. 1/U negatif du. Gitu. Ya kan sin X dx sama dengan negatif du ya. Jadi ini akan sama dengan negatif ln dari U. U-nya itu apa? Cos X ya. Karena ini properti ln, ini bisa naik ke atas, ini akan sama dengan ln 1/U gitu. Dimana si 1/U-nya itu adalah apa? 1/U-nya itu adalah berarti kan ln 1/cos ya. 1/cos X. Berarti ini akan sama dengan ln 1/cos itu adalah secant gitu. Ya udah, berarti ini ditambahkan oleh ln dari secant X gitu. Ini akan sama dengan 1/4, U-nya kita ubah lagi jadi tan X ya. Tan X pangkat 4 dikurangin setengah tan X pangkat 2 gitu ya. Tambahkan oleh ln secant X gitu. Ya, kalau tan gini polanya. Kita ingin sih secant kuadrat X dx-nya yang jadi senjata oleh kita gitu. Ya. Oh ya, ini pada kasus si ini genap ya. Enggak ding, kalau ini kasusnya tan pangkat n dong ya. Cuma ada satu doang, tan pangkat n, terus cot pangkat n, begitu doang ya. Nah, bagaimana kalau disatuin tan sama sec, cot sama cosec? Jadi ada kasus baru. Ya. Nanti kamu kalau sering-sering review-review lagi nih, bakal keinget sendiri kok. Ini arahnya kemana, ini arahnya kemana. Kayak seems like kalau di awal-awal kayak banyak banget yang harus tanda kutip diapain. Padahal nggak harus kamu hafalin. Kalau kau tahu strategi yang aku pakai dari tadi itu adalah integral substitusi supaya memudahkan. Kan ini aku pakai x secant kuadrat x dx supaya buat aku senjata. Terus ini aku menggunakan si ini ya anti turunan buat aku senjata aku. Ya gitulah. Pokoknya kita menggunakan apa yang ada. Melatih kreativitasnya di situ by definition. Ya. Ini atau si bentuknya itu adalah cot pangkat mx ya. Cosec pangkat mx dx gitu. Antara dua ini ya. Nah, yang pertama ya. Yang pertama, jika m itu sama dengan ganjil, jika m sama dengan ganjil dan n sama dengan sembarang gitu ya. Sembarang, bebas si n-nya. Jadi yang penting n-nya ganjil. Ya. Yang pertama yaitu adalah ini. Keluarkan satu sec x tan x. Nah, ini. Keluarkan sec x tan x terus sisanya ubah dengan sifat tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x dikurangin 1. Gitu. Seterusnya, misalkan U sama dengan sec x. Nanti kamu lihat ini gimana arahnya. Ya. Whereby apabila ininya genap, ya, jika si n-nya genap, ya, jika n-nya genap, yang kanannya genap, dan si m-nya sembarang, ya, jadi si n-nya yang genap, ya, ini, dan si m-nya bebas, ya, yang pertama adalah keluarkannya secant kuadrat x, supaya nanti dimisalkan tan-nya. Ini kan sec x tan x kan turunannya dari sec x gitu. Nah, jadi bisa dimisalkan sec x. Makanya dimisalkan sec x-nya. Supaya pas du sama dengan sec x tan x sama dengan dx. Bisa diganti sec x tan x-nya dengan du. Dan si sec x-nya itu ini jadi variabel biasa u kuadrat min 1 dan lain-lain lah gitu. Ya. Keluarkan secant kuadrat x terus sisanya ubah jadi secant kuadrat x sama dengan tan kuadrat x tambah 1. Habis itu misalkan tan x sama dengan u. Supaya turunannya itu adalah secant kuadrat x. Gitu. Oke.
Nah, jadi gimana contoh soalnya? Ya, contoh soalnya itu adalah integral dari tan negatif 3/2 X ya. X, terus secant pangkat 4X dx. Kemudian berapa? Ya, kan di sini tuh si M-nya, si N-nya genap ya, pangkat 4. Berarti yang kita keluarin itu adalah si secant kuadrat X-nya. Gitu. Berarti ini akan sama dengan tan pangkat negatif 3/2 X dikalikan oleh secant kuadrat X dikalikan oleh secant kuadrat X dx ya. Ini akan sama dengan berapa? Gitu. Ya. Ya sudah. Sisa dari si secantnya itu ubah jadi sifat tan kuadrat X plus 1. Ya, dengan demikian kita bisa dapat deh. Tan pangkat negatif 3/2 X dikalikan oleh secant kuadrat X sama dengan tan kuadrat X ya. Tan kuadrat X tambah 1. Nah, dikalikan oleh secant kuadrat X dx. Jadi kayak nggak harus dihafal gitu, asal kamu paham strategi yang ingin kita ambil gitu. Tapi ya aku kasih outline kayak gini. Gitu. Kalau kamu sering latihan soal, ini bakal ngalir aja caranya gimana gitu. Ini ada tan, ada sec. Terus aku misalkan U sama dengan tan X, enak banget ini. DU sama dengan secant kuadrat X dx. Dapat ini. Secant kuadrat X itu tinggal ganti jadi DU. Terus si tannya ganti jadi U doang. Ya. Jadi ini akan sama dengan integralnya U pangkat negatif 3/2. Ya. Ya, ini U kuadrat tambah 1. Nah, terus si secant kuadrat X dx ini ganti jadi DU. Ya udah beres deh, ini integral biasa. Ya. Berarti ini sama dengan negatif 3/2 pangkat 1/2, berarti integral U pangkat setengah ditambah U pangkat negatif 3/2 DU. Ya, berarti ini akan sama dengan setengah tambah 1 itu berapa? 3/2, 1/2 ya, 3/2 ya, berarti 2/3 ya. 2/3 U 3/2 negatif 1/2 berarti negatif 2 ya. Negatif 3/2 tambah 1 kan negatif setengah, dibalikin jadi 2 U pangkat negatif setengah. Terus ya, tapi jangan lupa kita balik lagi ya, jadikan tan. Kita tanggung jawab orangnya. Dan nomor plus C-nya ya, kalau di esai penting banget plus C. Itu terkait integral trigonometri. Bahasan selanjutnya kita akan masuk ke teknik integral, dua teknik lagi yang mungkin di next video aja nih. Oke.